Sebelumnya Teddy telah terbukti memerintah Dodi Prawiranegara untuk mengganti sabu dengan tawas seberat 5 kg. Teddy pun mengakui hal tersebut di muka sidang. Atas perbuatannya, majelis hakim memutuskan terdakwa Teddy Minahasa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vonis hakim ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman mati. Saudara, untuk lebih jelasnya sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Valen, apa hasil putusan dari sidang etik Teddy Minahasa ini? Iya, Ivo dan juga saudara, hingga saat ini sidang kode etik profesi atas terduga pelanggar Teddy, atau maksud kami terduga pelanggar Irjen Teddy Minahasa masih berlangsung di gedung TNCC Polri. Jika pelaksanaannya tadi dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan tadi sempat terpotong waktu isoma begitu ya, artinya sidang ini telah berjalan sekitar 5 jam begitu. Dan terkait dengan nasib karir daripada Irjen Pol Teddy Minahasa ini akan ditentukan hari ini. Pasalnya tadi melalui Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan begitu mengatakan bahwa sidang ini nanti diupayakan akan berakhir hingga pembacaan putusan. Artinya hingga hari ini nanti Ketua Komisi Sidang Kode Etik Polri nanti akan memutuskan bagaimana nasib karir dari Irjen Pol Teddy Minahasa hari ini juga. Sampai saat ini sidang pun masih berlangsung dan sidang ini kemudian berlangsung ini mengingat pasca Teddy Minahasa ini telah dijatuhi hukuman pidana di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat awal Mei lalu, atau tepatnya pada tanggal 9 Mei 2023, di mana saat itu majelis hakim menjatuhi atau menyatakan bahwa Teddy Minahasa terbukti sah dan meyakinkan bersalah dalam peredaran sabu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana di situ juga ada kalimat yang menyatakan dari majelis hakim bahwa Teddy Minahasa di sini melakukan tindak pidana dengan menawarkan narkotika untuk dijual, kemudian juga melakukan tindak pidana menjual narkotika, dan yang terakhir adalah melakukan tindak pidana untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman dan dengan berat lebih dari 5 gram. Kemudian setelah putusan yang diberikan oleh majelis hakim saat itu di Pengadilan Negeri tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ini Kompolnas kemudian menilai bahwa seharusnya Mabes Polri atau Divisi Propam Polri ini melakukan persidangan etik terhadap Irjen Teddy Minahasa karena sudah memiliki hukum tetap begitu ya. Dan hari ini juga sidang ini kemudian dilaksanakan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menakar kemungkinan bagaimana sanksi yang nanti akan diberikan kepada terduga pelanggar, dalam hal ini adalah Irjen Pol Teddy Minahasa. Kalau melihat dari peraturan Polri nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri begitu ya, bahwa di pasal 16 dan 17 ini mengatur tentang sanksi yang bisa diberikan kepada para anggota Polri yang melanggar kode etik. Memang ada di antaranya sanksi ringan, sedang dan juga berat. Tapi sebelumnya Kompolnas ini menginginkan bahwa terduga pelanggar Teddy Minahasa ini dipantaskan begitu untuk dihukum seberat-beratnya, dalam artinya adalah PTDH atau hukuman maksimal pemberhentian tidak dengan hormat. Melihat pasal 17 ayat 3 ini untuk sanksi berat diantaranya PTDH itu tadi bisa dijatuhkan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang pertama dilakukan dengan sengaja dan terdapat keperluan pribadi atau pihak lain. Kedua, adanya pemufakatan jahat. Ketiga, berdampak pada keluarga, masyarakat, institusi negara yang menimbulkan akibat hukum begitu. Kemudian yang keempat jadi perhatian publik, dan yang kelima ini yang patut digarisbawahi adalah melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau kita melihat bagaimana proses persidangan ini berlangsung, tadi juga Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri ini mengatakan bahwa dalam persidangan ini ada setidaknya 14 orang yang dihadirkan, 13 diantaranya merupakan saksi dan 1 orang diantaranya merupakan saksi ahli. Tapi memang karena minimnya data begitu ya, kami belum mengetahui siapa saja yang menjadi saksi dalam persidangan kali ini. Tapi patut diduga karena saat itu dalam dalam kasus
yang yang dilakukan oleh Teddy Minahasa saat itu. Teddy Minahasa memang terlibat melakukan pemufakatan jahat begitu ya dengan melibatkan anggota Polri lain ya, diantaranya adalah AKBP Dodi Prawira Negara, Kompol Kompol Karsanto, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, dan kemudian sisanya adalah sipil begitu. Nah, diduga anggota Polri yang lain yang juga terlibat dalam kasus kejahatan yang melibatkan terduga pelanggar Teddy Minahasa inilah yang kemudian diundang untuk menjadi saksi. Nah, hingga saat ini tentu ini perlu konfirmasi lebih lanjut dari Komisi Kode Etik, utamanya yang saat ini memimpin sidang. Sekiranya yang bisa kami informasikan kepada Anda, karena Irjen Teddy Minahasa saat ini masih menjadi perwira tinggi bintang 2 begitu ya. Setidaknya Komisi Kode Etik yang hari ini juga menjadi pimpinan sidang, ini semuanya adalah jenderal begitu. Di antaranya dipimpin oleh Ketua Komjen Wahyu Widodo, Kabak Intelkam, kemudian didampingi oleh wakil dan juga anggota. Wakilnya adalah Irjen Tornagogo Sihombing, Wairwasum, dan di anggotanya adalah 3, setidaknya semuanya adalah bintang 2, Irjen Syahardiantono, Kadif Propam, Irjen Asep Edi yang merupakan Wakabareskrim, dan Irjen Rudolf Albert yang merupakan analis kebijakan utama bidang Sabara Barhakam Polri. Kita tunggu bagaimana putusan terkait karir dari terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa. Ivo. Ya, baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus atas laporannya. Selamat bertugas kembali.